Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi perjalanan menuju Dieng, Gunung Dieng. Ini lagi nanjak bersama para IKSK seluruh Indonesia. Samping kiri saya ada Pak Sekjen. Ya, Wonosobo. Satu kata. KPK mantap. KPK mantap. Di samping kanan saya ada kah? Guys, ada kah? Jadi Wonosobo ini pernah saya baca satu buku yang dikarang oleh Pami Basha bahwa Wonosobo ini adalah hutan Sabah. Jadi seluruh Nusantara cuma satu yang Sabah. Sabah itu ada di dalam Al-Quran, pertemuan. Nah, jadi kalau dibilang Ratu Sabah, di sini tempatnya. Menurut dia Ratu Sabah atau Ratu Boko. Ratu Boko itu penyembah matahari dahulunya. Dialah yang dinamakan Ratu Balkis. Nah, untuk menyambung cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan ke channel Farid Milenial juga untuk lebih jelas sejarah itu. Karena nanti sejarah itu akan saya bongkar di sini. Di sini katanya ada candi Wonosobo yang katanya dalam Al-Quran dijelaskan Sidron Fadil hanya meninggalkan sedikit. Nah, penasaran itu sampai di sini. Nah, makanya sampai saya di sini karena dulu cuma sampai di Borobudur, udah sampai di sini. Betulkah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Pami Basha itu, Kiai Haji Pami Basha, yang menyampaikan bahwa mengklaim bahwa Nabi Sulaiman punya istana di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Nah, betul kayak itu? Nanti ya, penasaran pasti toh? Kan tidak mungkin manusia yang bisa membuat patung sehalus dengan Candi Borobudur. Maka kita bahas Candi Borobudur sih. Nah, ini dari Candi Borobudur dengan Wonosobo ini ada Candi di Wonosobo. Dia itu sejajar dan sejajarnya itu jaraknya itu sama dengan jarak yang ditujukan di dalam sejarah Nabi Sulaiman tentang tempatnya Ratu Balkis yang telah disampaikan oleh Ifrit bahwa aku angkat istana Ratu Balkis di hadapanmu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Dan ternyata jarak itu sesuai dengan jarak yang telah dituliskan di dalam Alkitab dan petunjuk-petunjuk itu. Oke. Nah, penasaran saya ini sudah sampai sudah masuk di Wonosobo. Lama sekali saya mau ke Wonosobo, tapi akhirnya rezeki memang tidak lari kemana. Menurut sejarah bahwa yang ini dulu tempatnya Ratu Balkis atau bagaimana? Ya, menurut klaim dari Pami Basha, Ratu Balkis itu bernama Ratu Boko. Ratu Boko itu berada di Wonosobo. Wonosobo. Ya, Wonosobo itu Wana Sabah, hutan Sabah, pertemuan. Nah, yang dimaksud di sini adalah negeri Sabah. Di mana itu negeri Sabah? Di seluruh dunia dicari negeri Sabah itu tidak ada kecuali di Indonesia, yaitu Wana Sabah. Nah, kenapa bisa ditahu Wana Sabah? Karena ketika Hud terbang ke atas langit, dia lihat banyak orang yang pertemuan, maksudnya banyak berbaris-baris prajurit. Maka burung itu melapor bahwa ada sebuah negeri, di situ negerinya pertemuan. Maka disebutlah Wana Sabah. Tidak mungkin kan burung turun langsung bertanya kepada security, kampung apa ini guys? Tidak mungkin security itu mengatakan ini Wonosobo, enggak lah. Karena dia melihat dari atas banyaknya burung, maka diklaimlah bahwa tempat itu adalah tempat pertemuan, kampung pertemuan. Maka disebutlah Wana Sabah, hutan pertemuan. Begitu. Ya, masih panjang itu, oke. Lanjutan boleh? Lanjutannya nanti ada di channel YouTube saya, Farid Milenial. Sallallahu alaihi wasallam biyadi abdali wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala yang kita kenal. Satu aja. Satu kali. Candi apa namanya ini, Ustaz? Candi Bima. Ini Candi Bima. Satu kali. Candi Bima. Ini daerah kawasan Dieng. Oke ya.
Inilah Candi Bima. Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di Candi Gatotkaca. Jadi ke Candi Gatotkaca ini berada juga di sekitar Candi Arjuna. Yang mana Candi Arjuna ini kita kenal candinya Ratu Balkis. Ya, menurut Profesor Dr. Fahmi Basha. Ya, inilah Candi Gatotkaca, kita bisa baca bersama. Oke, kita sekarang menuju ke Candi Arjuna. Yang mana Candi Arjuna ini bisa kita lihat dari jauh bangunannya sisa sedikit. Dan kata Profesor Dr. Fahmi Basha mengatakan ini adalah salah satu bukti bahwa candi ini adalah merupakan tempatnya Ratu Balkis dulu. Di antaranya beberapa alasan beliau adalah itu diceritakan di dalam Quran surah Saba ayat 16, min sidrin qalil, ya, meninggalkan sedikit. Kita bisa lihat bangunannya memang hampir sama dengan bangunan Candi Borobudur dan meninggalkan sedikit. Kenapa meninggalkan sedikit? Karena memang istana ini diangkat langsung dan dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman, yaitu di Candi Borobudur. Itu menurut beliau, Fahmi Basha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di Candi Arjuna. Candi Arjuna bersama Ustadz Umar Kadir, dari Korda KPK Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korda KPK Pangkep, Candi Arjuna. Nanti kita sejarahkan guys, ceritakan sejarahnya. Candi Arjuna ini insyaallah kita keliling sebentar. Oke, kita akan keliling Candi Arjuna. Jadi Candi Arjuna ini sebagaimana saya katakan tadi di dalam Al-Qur'an dikatakan min sidrin qalil, ya, menyisakan sedikit bangunan. Jadi kalau kita lihat hanya sisa sedikit bangunannya karena memang candi ini ikut terbang juga ke istananya Nabi Sulaiman. Dan terbukti di Candi Borobudur memang bangunan-bangunan seperti ini kita temui juga di sana. Kemudian kata Profesor Dr. Fahmi Basha, beliau mengatakan bahwa salah satu bukti di antaranya relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan di Candi Arjuna ini, agak mirip reliefnya. Kemudian yang kedua tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat dan tongkat Musa serta memberikan kenangan. Dan di relief Borobudur, insyaallah nanti kita akan ke Borobudur, tampak ada peti nanti di situ yang dijaga di sana. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 248 bahwa ada tabut. Kemudian bukti yang kedua kata beliau, pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Itu di dalam Quran surah Saba ayat 14. Saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat, karena waktu itu Nabi Sulaiman menjaga jin untuk bekerja tetapi dengan berdiri di atas tongkat, dan dikatakan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan memegang tongkatnya, selalu berdiri padahal sudah wafat. Setelah tongkatnya dimakan jabut, tersungkurlah Nabi Sulaiman. Seketika itu jin berhenti untuk membangun bangunan tersebut, dan bangunan itu adalah Candi Borobudur. Beliau itu kata Fahmi Basha. Dan terbukti juga bahwa Candi Borobudur kalau kita naik ke atas, insyaallah nanti kita akan ke atas, terbukti bahwa memang mustahil lah kalau manusia yang akan membuat Candi Borobudur begitu sulit tingkatannya. Dan memang apalagi beribu-ribu tahun yang lalu dibuatnya, belum ada semen dan alat lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jin-jin yang diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Itu ada dalam Surah Saba ayat 13. Seperti diketahui banyak patung Buddha yang ada di Borobudur. Itu ada diceritakan dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud, burung-burung yang lain dalam surah An-Naml ayat 20 sampai 22.
Di situ diceritakan bahwa ada beberapa hewan yang diajak berbicara Nabi Sulaiman, dan itu terbukti di dalam Candi Borobudur ada relief motif-motif gambar burung. Gambar burung dan gambar-gambar binatang lainnya seperti monyet dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, salah satu buktinya adalah kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Itu dalam surah An-Naml ayat 22. Saba artinya pertemuan atau tempat berkumpul. Jadi Saba ini sebenarnya itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa orang Jawa, A itu berubah jadi O. Jadi Saba jadi Sobo. Makanya Wonosobo itu sebenarnya asal katanya Wanasaba, negeri tempat berkumpul. Wonosobo, ya. Dan itu jarak antara Candi Arjuna ini dengan Candi Borobudur sekitar 36 atau 38 km, dan itu kata beliau sama jarak sekali burung terbang, ya, dan itu sangat logis. Kemudian yang keenam, Sabah di Indonesia, ya, di dalam Al-Qur'an itu adalah Sabah tempat ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Nah, itu dalam surah Sabah ayat 15. Nah, dan ini tidak ada ditemukan di negara-negara lain, kecuali di sini itu diceritakan bahwa ada tumbuhan yang sangat banyak. Kemudian juga lanjutannya itu, bukti selanjutnya bahwa adanya pohon yang buahnya pahit. Itu juga diceritakan dalam Quran surah Sabah ayat 16 juga masih, bahwa terdapat pohon-pohon dan yang berbuah pahit. Nah, itu juga makanya ada di sana namanya buah Majapahit. Jadi sebenarnya ada kurang lebih 40 bukti otentik yang ditemukan oleh Profesor Dr. Fahmi Basha dalam penelitiannya. Cuma bukti yang tidak bisa terbantahkan adalah adanya penemuan emas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di kolam permandian Ratu Boko atau Ratu Balkis. Kita bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan atas itu yang berwarna emas itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak terlalu bisa dibaca, tetapi itu setelah diteliti itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang Candi Arjuna, yang mana kita kenal bahwa Candi Arjuna ini sebagaimana penjelasan tadi adalah sebagiannya bangunannya ada di Candi Borobudur karena dipindahkan dari sini ke sana dan meninggalkan sedikit, dan sisa sedikit itu ada, kita bisa lihat sisa 3 atau 4 bangunan yang tersisa. Oke guys, kita akan pulang meninggalkan Candi Arjuna. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Di atas ada Candi Gatot Kaca, tapi kita sudah pergi tadi. Di sini ada 5 candi. Tapi karena waktu kita tidak mendatangi semua. Cukup Candi Arjuna saja dan Candi Gatot Kaca.